Nah, nah untuk CPAS itu teman-teman wajib kenapa apa bedanya apa? Kalau CPAS itu trafficnya itu dari misalkan mau dari Google, dari Facebook. Nah, kalau Shopee Ads itu ya di dalam aja. Cuman kayak misalkan gini lah analoginya. Kalau misalkan Shopee Ads itu ya di dalam mall aja, keliling doang gitu. Misalkan orang udah ke mall, masuk ke mall, ya udah keliling di situ terus, mau gak gitu. Tapi kalau CPAS itu jadi keliling lah, kayak misalkan narik orang-orang dari luar. Contoh misalkan ada di lapangan, ada di mana, didatangin terus gitu. Suruh masuk ke mall kita gitu. Suruh ke toko kita. Analoginya seperti itulah. Nah, oh minimal minimal maksudnya Wak. Oh minimalnya ya kalau saya pribadi di 50 ribuan lah gitu. Kalau misalkan di Shopee. Sip, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke CPAS. Sip, udah aman berarti ya, Kang Reja, Kang Andika, Aman, Kang. aman siap. Yang lain aman nggak? Jangan cara saingan sama Shopee Mall gimana Pak? Ya gak gimana-gimana sih. Kalau misalkan mau saingan ya kita juga harus daftar, cuman ya lumayan kan si pajaknya juga kalau Shopee Mall meskipun emang si Shopee itu prioritas banget ya. Cara saingannya mungkin kita pakai CPAS itu gitu. Jadi narik dari apa orang luar ke dalam gitu seperti itu. Nah, kita sekarang ke udah kelihatan Kang Andika udah kelihatan belum? Udah, Kang. Aman, aman. Nah, ini bentar.
Ntar. Nah, saya izin share screen dulu. Sip. Ntar. Halo Kang Andika, kelihatan ke Kang? Halo, teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Aman, Pak. Aman, 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 Kang. Oke, siap. Nah, ini iklan CPAS teman-teman. Nah, kan di sini ada sebentar saya ini was. Nah, kan iklannya misalkan contoh iklan di 50.000 per harinya anggarannya ini baru hari ini coba saya cek. Nah, hari ini itu 50.000 anggarannya. Alhamdulillah karena ini retargeting, jadi yang misalkan udah di keranjang, misalkan belum beli, itu di Facebooknya didatangin lagi gitu kan. Harganya di harganya 15 ribuan, dapat uangnya itu dari dua orderan, dapat berapa? Dapat, bentar, dapat 1,7 juta. Kalau yang ini dapat dua itu 1,4, yang satu dapat jadi totalnya 4.500.000. Dengan biaya iklan di Facebooknya itu dengan biaya iklan 163.000. Nah, jadi dapat dapat uangnya itu dapat ya apa? Dapat totalnya 4.500.000. Nah, selain ini juga teman-teman, CPAS itu kelebihannya itu di sini di ujung sini. Nah, ini orang-orang teh apa udah melihat iklan kita ini di keranjang. Jadi dia itu tinggal cuman keranjang doang tik gitu. Nyimpan lah, nyimpan. Jadi kita teh ketahuan yang nyimpan di keranjang dia itu gitu. Ketahuan ada 50 orang dengan value ada 37 juta gitu. Jadi kita misalkan ngiklan di Facebook, kalau ngiklan lagi datang lagi. Kalau misalkan nanti di Shopee-nya dia ngelihat produk yang lain teh tetap yang kita itu muncul gitu di timeline dia itu gitu karena dia udah check out juga gitu, udah bukan check out udah ke keranjang lah gitu. Jadi dengan iklan 160.000 ada 50 yang diam gitu dengan value gede gitu. Dengan yang udah order juga ini 4 juta ini untung banget gitu. Kalau misalkan ini istilahnya kalau misalkan barbar gitu, Kang Andika, tapi kalau misalkan di apa di CPAS itu gak bisa terlalu barbar gitu, kecuali produk-produk yang murah mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalkan produk mahal agak sulit gitu, meskipun CPR-nya itu oke banget ini gitu. Jadi kelebihannya CPAS itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya produk mau dropship, mau produk sendiri gitu di Shopee itu wajib banget gitu menggunakan si CPAS ini gitu. Karena trafficnya biar tinggi gitu. Misalkan, nah kalau misalkan teman-teman gimana Kang trafficnya tinggi karena yang dijangkau gitu ini banyak gitu.
ada 14.000 orang gitu yang dijangkau di Facebook itu gitu dengan biaya murah gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman ya kalau misalkan ada modal ya di Shopee-nya diiklanin juga gitu. Seperti itu. Jadi CPAS itu seperti ini teman-teman. Sip. Nah, ini untuk CPAS mungkin Kang Andika ada pertanyaan atau yang lain? Boleh Kang Reja? Wah, itu produknya sama ya, Pak? Kasur. Sama yang tadi yang kasur. Kalau yang tas itu apa masih ada sih datanya, cuman tokonya menghilang. Tapi kalau produk yang murah saya belum pernah, yang misalkan produk di bawah 100 nggak pernah, belum pernah gitu, belum pernah megang. Sip, ada pertanyaan coba biar diskusinya enak. Sip, udah berarti ya, udah aman kan? Nggak ada pertanyaan. Kang Andika nggak ada kan ya? Dari saya belum, Kang. Izin sambil nyetir dulu ya, Kang. Siap, Nyimak siap. dulu. Siap, siap. Nah, itu Sambil nyimak lagi meeting. siap, siap. Nah, itu yang tadi CPAS, teman-teman. Jadi kalau misalkan punya toko oren itu wajib banget menggunakan CPAS. Kalau sekarang-sekarang, kalau misalkan teman-teman gak menggunakan ya habis gitu sama toko-toko yang lain gitu. Kecuali ya banting-banting harga gitu. Kalau banting-banting harga ya bisa-bisa aja banting-banting harga gitu. Cuman kalau menurut saya masih oke kok gitu. Jangan 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 tertipu sama orang-orang yang selalu maksain ngambil untung itu 5.000, 3.000 gitu. Tapi capeknya minta ampun gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kayak seperti itu ya boleh-boleh aja gitu. Nggak nggak gimana-gimana juga gitu. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba gitu dengan harga murah. Cuman kalau menurut saya mending ya sehari misalkan dropship 10 gitu dengan untung 100 Gas ribu aja dropship, kok. gas dropship. Gitu. Ya kalau misalkan awal-awal mah gak apa-apa teman-teman ngambil untung gede aja dulu gitu. Jadi jangan capek, jangan ngambil kecil lah. Kecil tuh capek banget lah gitu ngurusnya gitu. Capek banget. Jadi ngambil aja yang lumayan. Nah, banyak kok produk-produk yang di Shopee yang kira-kira value-nya bisa tinggi. Nah, tadi Kang Reja nanya juga, wah itu si gambar di mana di buat iklan di Facebook kayak apa? Sebenarnya bisa banget kayak buat di Shopee gitu. Mungkin nanti template-nya itu kalau yang saya pribadi, Kang Reja itu agak ini ya, agak apa istilahnya mah norak gitu. Cuman itu yang winning gitu. Contoh misalkan teman-teman ngiklan itu apa? Ngiklan itu bundling. Nah, Kang Reja itu di atasnya itu harus ada promo di gambar itu. Itu kayak model di Canva-Canva gitu ya? Kita bikin Betul. itunya ya? Ya, emang di Canva, kita itu di Canva misalkan. Nah, promo beli satu gratis satu atau promo diskon 80% hanya hari ini saja. Karena orang Indonesia itu gak mau baca, serius. Nah, di situ juga harga coret juga, Kang Reja. Harga coret itu wajib. Misalkan contoh 300.000 jadi 99.000. Harga coret. Beli satu gratis satu, beli Dua satu setengah dapat. jadi 129.000 gitu ya? Kira-kira gitu ya? Betul, betul kayak gitu. Itu di Shopee juga bisa diterapin karena teman-teman saya juga nerapin itu bagus gitu. Oke. Malah mah mungkin teman-teman tahu gak nih yang dulu yang apa buat kepala nih. Kan 5.000-an tuh. Nah, itu apa di Sukabumi ada yang ngejual itu 300.000, kejualnya itu lumayan ada 1.000 ya. Ternyata yang beli mak-mak.
Apa mungkin nggak tahu ya, cuman ternyata ada-ada aja gitu orang-orang 300.000 aja beli padahal 5 ribuan gitu. Dengan kayak tadi, dengan si apa si videonya dari Cina misalkan, boleh teman-teman tempel aja buat video di Shopee, produk Shopee itu produknya video Cina aja gitu. Misalkan kalau produk-produk dari Cina gitu, dengan si gambar-gambarnya yang bagus. Nah, kalau misalkan cara pengajuan di Facebook gimana, Kang? Nah, untuk cara pengajuannya nanti saya bikin dulu videonya, soalnya lumayan tricky ya, lumayan panjang gitu teh gitu. Kalau disimak juga di sini kayaknya panjang banget. Kalau untuk si ini nantilah si apa pengajuannya cepet, lama, dua minggu teman-teman, 2 minggu, nggak misalkan hari ini langsung di ACC, jarang banget lah, jarang banget. Untuk di bawah 100.000 CPS efektif gak ya? ROAS-nya dapat gak? Nah, sebenarnya kalau misalkan ngambil untungnya berapa gitu. Ngambil untungnya berapa dulu, bukan masalah jual dulu. Tapi kalau misalkan oke, misalkan masih untung 30.000. Nah, untung 30.000 dihitung dulu. Misalkan biaya iklan CPAS, misalkan add to cart-nya per pembeliannya misalkan bisa murah. Bisa misalkan 10 ribuan. Nah, itu masih efektif. Tapi kalau misalkan udah 25 ya udah jangan, karena nanti juga kan ada potongan di Shopee juga gitu. Jadi jangan. Jadi kalau misalkan ini mah efektif banget. Malah mah ada yang produk yang berani lah gitu untuk ngegenjot brandnya, karena ini mah dia brand ya, bukan palu gada di Shopee-nya. Brand itu apa ngambil untung 20.000 dia pakai CPAS gitu. Oke-oke aja gitu. Meskipun karena ada nanti satu, brandnya semakin terkenal, kedua di add to cart-nya itu kan semakin banyak juga gitu orang-orang yang check out tapi belum beli gitu. Ya mudah-mudahan sebenarnya yang bagus mah yang langsung beli gitu. Kayak tadi. Sip, Kang Heri, Kang asli dari mana? Saya asli Sukabumi, Jampang. Asli Jampang, cuman stay di Bandung. Nah, Kang Reja nanti mau ke Bandung ngopi. Nanti bisa aja teman-teman kalau mau ngopi-ngopi juga di Bandung gitu. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan? Sukabumi, Sukabumi mana Kang? Kang Heri, Sukabumi mana? Sukabumi Kota, Kang. Walah, mana Warudoyong? Gotong royong, Kang. Warudoyong. Dekat, Oh, saya juga sering ke ah, Warudoyong mah. Ya, Punten sekitar mau Bandung, nanya. Kang. Sukabumi, Kang. Siap, gimana? Ya tadi sempat kelewat, baru ikut meeting lagi nih. Tadi bahasannya masih seputar Shopee ya. Tadi tuh Betul. habis Shopee aku ke skip tuh. Nanti aku paling lihat rekamannya. Paling tadi aku kepikiran, sebenarnya mau nanya Irfan aja nih kan. Irfan tuh aku kan kenalnya tuh kurang lebih setahun atau 2 tahun itu Irfan yang lihat di Akademi, di IG segala macam tuh hampir setahun 2 tahun brandingnya tuh kuatnya di Facebook, di Meta Betul. gitu kan. Betul. Sekarang kayaknya Irfan fokusnya beralih dari Meta ke Shopee gitu kayaknya ya Kang ya. Pertanyaannya apakah memang market di Indonesia tuh jualan di Facebook pakai landing page pakai website itu udah menurun sehingga Kang Irfan pindah ke Shopee atau gimana Kang? Jadi aku butuh butuh infonya Kang itu sih Kang. Oke, sebenarnya mah kalau mainnya masih oke, oke aja gitu di Facebook itu. Soalnya saya itu sekarang mulai enggak dropship, ya masih dropship, masih sekarang juga masih ya 100, 200, 300 mah masih jalan lah. Cuman buat jangka panjangnya itu mending punya toko sendiri gitu. Kayak gini tanpa ngiklan pun, misalkan contoh di Shopee itu tanpa ngiklan kita masih ada orderan gitu. Kalau udah tokonya gede itu kelebihannya. Kalau dropship yang saya
ngiklan selama berapa tahun ini gitu. Ngiklan misalkan per bulan 200 juta, 300 juta, hilang gak ada iklan, gak ada orderan gitu. Ya Ternyata itu lumayan. kelemahannya kayak gitu Kang. Itu yang saya alami selama ini. Emang kayak begitu. Kalau nggak ngiklan terus nanti loss itu ya kekurangannya bisnis dropship itu ya kayak gitu. Makanya mau Betul. nggak mau kita harus punya database yang banyak untuk ngejual produk-produk juga gitu. Ya, betul, betul, betul seperti itu, Kang. Jadi emang wajib banget lah, wajib banget sekarang itu meskipun mau dropship, cuman harus punya toko orennya gitu, Kang. Jadi maksudnya orang teh sambil kita teh nyelup pelan-pelan. Nanti misalkan toko orennya udah gede mah enak, mau teman-teman mau ganti pakai branding, pakai apa, bebas. Soalnya saya baru sadar itu sekarang-sekarang lah. Soalnya kalau dulu apaan itu gitu, gak apa-apa lah karena terbuai dengan keuntungan besar terus. Kalau di Facebook Ads kan ngambil untung itu di atas apa ada yang 100.000, ada yang 80, tapi gimana balik lagi, ada yang saya juga 50 gitu. Cuman ya gitu agak capeknya sekarang itu RTS, Kang, lumayan RTS gak bisa dihindari gitu. Nah itu Kang boleh cerita mungkin Kang ya RTS atau market Facebook di Indonesia tuh udah pada kenal Shopee atau TikTok gitu. Jadi mereka udah nggak mau beli di website atau gimana Kang? Mungkin Kang Infran punya info-info Kang. Bukan masalahnya bukan di sosial medianya, masalahnya agregatornya yang masalah gitu. Agregatornya. Kalau misalkan agregator contoh, misalkan agregator itu yang A tahu order online, Lincah, Everpro, Mengantar gitu. Order Iya. Pass, dan yang lain-lain. Itu si ekspedisi itu gak bakal istilahnya mah prioritas. Karena ini tuh market kecil lah gitu. Prioritas pasti marketplace satu. Kedua, orang-orang yang langsung kirim pakai misalkan kayak apa? Kayak JNE langsung redirect ke JNE, yaitu gitu. Karena ada kepentingan juga kadang-kadang. Oh ini mah resinya misalkan JNE oh dari si order online jangan dikirim. Ada kepentingan kadang-kadang gitu. Oh ada cara ini ya Kang ya. Ada main belakangnya ya ternyata ya. Ya atau misalkan gini aja, misalkan dia contoh order online kemarin mempunyai apa agregator. Masa kita apa ngasih makan harimau gitu yang mau menerkam kita gitu kan gak mungkin. Kasarnya begitu. Jadi, oh ini misalkan direksinya mungkin kepala cabang paling atasnya, ya ya aja. Cuman kan yang pemain misalkan direksinya, oh ini ke kurir-kurirnya jangan ya, jangan terlalu. Kalau misalkan sekali nggak ada terima ya udah jangan gitu, kayak gitu. Ada permainan-permainan seperti itu kalau di agregator gitu. Oh jadi yang diduluin kayak punyanya Shopee gitu-gitu ya? Pasti, pasti itu demandnya kan paling gede. Gak mungkin lah dia makannya dari sana gitu. Kayak kayak kita aja VIP misalkan oh ada tamu VIP pasti ini dulu dong. Yang lainnya pasti dikit lah gitu. Nggak terlalu di gimana-gimana gitu. Jadi wajib banget lah. Cuman kalau misalkan buat awal-awal kenapa kayak misalkan si Jono, misalkan kayak pemain-pemain gede itu langsung diderek ke ekspedisi gitu. Banyak banget. Salah satunya ya kayak gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman eh, masih kirimannya dikit ya paling ya tetap harus ya ke OO, ke mana ke Everpro atau Lincah apapun itulah. Bebas Jadi teman-teman. kayak model kirimin aja gitu-gitu nggak apa-apa? Apa harus main Ya, KO? ya gak apa-apa gitu. Yang penting si CS-nya responsif gak gitu. Kalau kita minta tolong itu aja. Ya Karena kemarin kan OO itu kelebihannya kita bisa lihat dia itu karakter itunya bisa kelihatan warna merah, warna oranye, warna betul. hijau gitu kan. Itu membantu Betul. kita juga kan ya Kang ya. Betul, itu ngebantu banget karena si warna-warna itu biar kita oh tahu nih warna hijau kita kirim karena orang bayarnya juga oke gitu. Kalau warna merah itu meskipun dekat saya gak pernah kirim karena pasti ini kesalahan buyer gak mungkin ekspedisi kalau udah bener-bener merah kecuali
masih oren ya berarti itu 50-50, mungkin kesalahan kurir atau misalkan buyer. Kalau misalkan yang udah merah itu Kang Reja pasti minta transfer aja kita gitu. Mending kasih diskon. Misalkan kita ngambil untung 100.000, kasih diskon aja 20.000. Mending transfer daripada COD ke orang-orang yang udah merah gitu. Oh, Seperti jadi Kang sebenarnya masalahnya tuh bukan bukan hanya buyer, tapi kadang ekspedisi yang misalnya kita COD taruhlah ke Kalimantan nih Kang. Terus betul, yang di Kalimantan, ah males ah ke sana, jalurnya curam kan. Langsung aja betul, di cancel kan. Jadi betul. kayak gitu sering terjadi sebenarnya Kang ya. Betul, emang kadang-kadang banyak-banyak kurir yang gitu juga. Mungkin Kang Andika tuh sering banget yang chat WA gitu. Pasti drama banget. Bayarnya mau nerima, kurirnya gak mau gitu. Sering banget seperti itu. Jadi emang apa kurir-kurir itu ngeselin lah gitu. Kadang-kadang ngeselin banget gitu. Cuman kalau masih untung ya kita gas aja. Apalagi kita misalkan cari uangnya dari sini, cari makannya lah gitu. Ya udah selagi untung mah gas aja, gak usah mikirin kata orang Kang ini gini-gini, nggak perlu kata orang gitu. Kita makan ya makan sendiri gitu, nggak kasih Gimana orang. tuh Kang Irfan, gimana caranya biar bisa tetap untung Kang Ya di itu era sekarang nih ngadepin kalau RTS segala macam Kang? Ada tips mungkin Kang? kalau iklannya itu ya pasti jangan ke timur. Kalau misalkan bisa ya Jawa aja. Tapi kalau sebenarnya mah potensial untung gede itu ke timur teman-teman. Serius. Iya, itu utamanya Kalimantan, Sulawesi itu lumayan lo bayar potensialnya mereka Ya cuman ketimbang ya Sumatera ya. ya betul. Yang penting mah kita harus ada gudang di sana biar Halo, ongkirnya murah. gudang apa nih? Gudang Bulog. Ya gak tahu tak gudang online coba banyak kok, cuman gak tahu saya belum pernah. Sebenarnya mah itu potensial banget, apalagi misalkan di timur gak tahu. Saya juga bulan depan tuh bulan sekarang itu ke Makassar tanggal 25 26 di Makassar. Cuman Orang jadi sibuk dah. jadi gak tahu nanti nanya-nanya ada gak gudang-gudang misalkan di Makassar biar dekat. Sebenarnya ke timur itu oke-oke. Ada memang kan aku juga sering lihat itu iklannya yang kita mau kirim kemana biar terdekat ke sana itu biar lebih murah. Nah itu wajib sih. Jadi Cuman ya nanti kalau model kayak gitu bisnis kita barang yang mau kita beli itu memang benar-benar sustain ya. Artinya di betul sana memang dibutuhkan gitu. betul betul. Nah itu. Kalau baru trial mah ya mau nggak mau apalah daya. Janganlah, kalau trial apalagi belum winning mah janganlah. Iya, belum kebayar yang pengennya tuh COD cek dulu Kang, dibuka dulu paketnya baru dibayar Kang. Gimana tuh Kang Ya ngadepinnya Kang? itu mah mau gimana lagi sih? Kalau misalkan produknya sesuai mah ya gak apa-apa gitu. Tapi kalau Yang paling produk penting mah begini Mas, itu kita barangnya itu memang sesuai nggak sih harganya dengan segitu gitu. Karena orang ya, marah-marah itu kan karena memang harganya nggak sesuai ya. Walaupun harganya iya, murah kita jual mahal tuh kalau barangnya emang worth it ya oke-oke aja deh nggak ini. Itu sih, iya, apalagi di daerah ya. betul betul. Nah kalau misalkan, nah ini ada pertanyaan sebagai orang sudah jerah karena produknya jelek, tidak sesuai ekspektasi dan orang-orang iseng. Ya, salah satunya karena banyak pemain, istimewa pemain-pemain yang gede itu juga database gitu. Banyak yang main database juga, banyak juga yang istimewa iklannya misalkan pesawat dikirim sendal banyak. Cuman kalau misalkan kita mau terus-terusan ya kita selagi untung mah digas aja terus gitu. Jadi jangan jangan oh ini Kang eh, kata ini kata itu jangan gitu. Kita analisa kekurangannya iklan kita itu apa gitu. Kayak seperti itu. Jadi Kang, gas aja Kang. Saya sih sebenarnya mungkin awal-awal bulan Ramadan pengen mulai jualan gamis Kang ya. Sempat Hmm. di tahun lalu tuh jual jilbab juga, gamis juga, tapi agak trauma karena RTS tuh pas ditotal-totalin nyata ya malah rugi Kang ya. Hmm. Makanya sekarang nih pengen gas lagi, mungkin ada cara berbeda biar kesalahan yang dulu
nggak boncos jadinya gitu sih Kang. Pokoknya 2 minggu lagi ke Lebaran jangan jualan. Kalau di Facebook udah matiin Oh aja. gitu Kang. Ya, 2 minggu 2 minggu jangan ya, matiin aja. matiin aja. Kenapa Kang? Kenapa? Udah emang 2 minggu, pokoknya mah orang udah balik, gak akan yang terima. Wah pasti kurir juga ada mas-malesan ya Kang ya. Ya, pokoknya kan udah overload juga. Malah mah eh, Iya, tahun-tahun benar. sebelumnya saya itu ngirim 10.000 paket. Nah, pas dari tanggal 15 ke tanggal berapa? Tanggal 15 ke tanggal, ya pokoknya mah 3 hari ke Lebaran lah. Itu alhamdulillah Kang, lakunya banyak banget. Dan alhamdulillah pas setelah Lebaran itu, wah ini uang di luar nih segini kira-kira gitu kan, ekspektasi. Ternyata returnya, Sama berarti Kang. jibun. Makanya kapok nih. Kayak 2 minggu harus dimatiin bener Kang. Betul, pemain-pemain gede, pokoknya semuanya 2 minggu lah. Saya ngasih tahu aja gitu. Oh, iki anu loh. Siap-siap Kang. Nuhun Kang. Siap, sip. Ada lagi kira-kira? Kayaknya nanti kita lanjut aja di grup nih. Wak, mau nanya, Wak, iklan Shopee yang toko, Wak, Ya, itu bisa dipraktekin gak, Wak? Itu manual apa otomatis ya, Wak ya? Kalau manual kira-kira berapa kata kunci gitu. nah kalau manual itu sebenarnya mah lihat kompetitor kita aja dulu yang paling oke. Kompetitor kita yang gede siapa aja gitu. Misalkan contoh kalau saya di tas itu kemarin ada misalkan Russell, ada misalkan tas apa Alba dan yang lain-lain ya toko-toko orang dulu gitu. Itu bikin beberapa gitu. Dan ada juga yang otomatis. Otomatis itu penting juga yang otomatis. Berarti dicampur aja ya, beberapa bikin iklan toko, ada 5, yang 2 otomatis, yang 3 manual gitu, bagaimana, Kak? Yang satu sih otomatisnya satu aja cukup. Oh, satu aja. Oh, Ya, yang lainnya manual berarti. betul. Dengan berapa kata kunci ya, Pak ya? Bebas sih kalau mau, cuman kalau misalkan mau capek ya sebanyak-banyaknya gitu. Contoh misalkan cuman kalau lebih rapi itu satu satu toko ya satu campaign, toko orang misalkan. Jadi kelihatan, oh ini kurang efektif matiin, kurang efektif matiin. Cuman kalau misalkan buat testing ya banyak aja dengan toko-toko kompetitor gitu. Jadi misalkan toko kompetitor misalkan nih Reja Official ya kita targetin aja orang-orang nanti pas itu ya kita oh yang ini Oh, nih berarti toko ini. kata kuncinya Reja Official gitu ya. Ya betul nanti pas ngeklik pasti toko kita gitu sering banget kayak gitu. In the box misalkan kasur yang muncul kan in the box gitu. Siap-siap, makasih, Pak. Siap sama-sama. Sip Wak, ya Mas, tanya Wak, ya boleh gas. kalau misalnya testing produk kan harus langsung ke Cepas atau bisa CTWA dulu buat testing produknya biar cari yang bagus dulu gitu. Oh CTWA itu buat ngiklan di nanti buat produk di Shopee atau ini Ya, eh, jadi buat nyari dulu produk yang bagus gitu. Supaya kan kalau semisal di Cepas kan harus ada ulasan dulu. betul Ya jadi saya misalnya kan saya jualnya dropship nih. Kalau betul. CTWA itu saya hanya mau nyari yang winningnya dulu nih produknya apa sebelum di ke Shopee-in gitu. Oh bisa bisa kayak itu bisa bisa malah mah lebih lebih oke kayak gitu lebih oke. Cuman kan kalau itu budgetnya lumayan. Cuman kalau misalkan oke mah ya gas terus itu Hmm. oke banget. Siap, makasih Wak. Siap sama-sama. Cara testingnya masih sama kan waktu itu pernah lihat Irfan contohin yang jual kaca kalau nggak salah deh, kaca tempel tuh. Ya Itu betul. udah kayak gitu masih winning jadi dari CTWA dulu terus lariin ke landing page atau gimana Itu sekarang masih winning banget. Masih masih benar-benar winning. Wah, jadi inspirasi nih jualan itu tuh. boleh dibocorin
produk yang lagi gacor Kalau sekarang saya jualan ini mau kena. Itu aja lah kata kuncinya mah. Mau kena, nah Kang Reja yang udah tahu sama Kang Andika tuh pasti udah tahu hooknya kayak gimana. Mau kenanya tolong di-share itu. Gimana tokonya belinya? coba Apa mesti di riset di Tokti lagi? biar ada inspirasi Mau Ya kena nanti traveling apa mau kena apa nih? traveling. Oh, mau Ini kena traveling yang enteng itu ya? ya betul. bikin hooknya kayak gimana kan kok bukannya orang mau teraweh kok angelnya produknya traveling Iya, gimana maksudnya ini nyambungin gampang dibawa-bawa kan enteng dia kan. Masuk kemana aja. angle iklannya tetap buat teraweh gitu Iya bisa buat orang kalau di Jakarta apa di mana terawihnya kan kadang-kadang kagak di dekat rumah, dia masih sibuk kemana-mana mana. Nah, dia dari itu kan dari travel itu. Yang traveler maksudnya masuk tas cewek tuh masuk lagi tuh. Kecil kan. Nah oh iya kalau kalau apa kalau produknya itu tuh cuman salah satunya lah produknya yang si apa yang si 50 ribuan. berapa bisa sehari orderan Lu jual berapa tuh? Ya Wah, lumayan lah 150 ada? kurang dikit. Udah kurang dikit. Berarti di 1299 kayak gitu. Nah, ya itulah segituan. pakai Wah, gimmick apa enggak kak iya pakai itu gimmick lah itu pasti. Ntar gue malam langsung riset nih barang nih. Bener kalau nggak laku tanggung jawab nih. Wah Irfan nih. Enggak, ya udah jangan yang sama, cari aja yang mirip-mirip, jangan yang ngambil untung gede. Apa Iya. yang 200 ribu boleh. Nah, jadi itu banyak gimmicknya gitu beli satu gratis satu apa gratis jilbab atau gratis tasbih gitu, bebas sih kalau itu mah banyak banget ini mukena banyak banget serius, banyak banget yang oke-oke yang bisa dijual 200 apa 170 juga banyak. Masa udah dikasih tahu masih ini. Sok, biar beda kalau Aduh. dikasih tahu nanti sama semua. Ya, ya nggak apa-apa tuh. Kan beda targetnya. iya jilbabnya banyak mau kenanya Berarti mesti ngeriset ke Tokpi lagi nih ceritanya nih. Nyari beginian nih. Ya wajib wajib banget lah cari produk di apa cari kuncinya ya produk mau jualan dimanapun tetap produk Ya, utamanya masih pakai ostok apa Shopee aja sekarang nggak ada ostok-ostokan. oh Ya ini enggak. yang bikin ostok ya pasti dia cari dari yang lain. Saya orang di ostok orang diem di ostok kemarin mah. Sip, mungkin ada lagi gak pertanyaan kita akhirin aja. Nanti kita lanjut aja di grup kali ya. Siap, mungkin itu aja. Sip, makasih banyak ya Kak Raja semuanya. Ya, makasih, Ya, Wak. Makasih, Wak. makasih mohon Sehat selalu, Wak. Banyak rezekinya, Wak. Ini